Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Jangan lupa subscribe channelnya, terus persiapkan diri untuk masuk di UGM tahun 2024. Sukses selalu. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kita akan kembali membahas soal-soal persiapan masuk UGM. Nah, ini adalah soal aslinya. Nah, ini sebagai latihan aja supaya kita semakin terbiasa ya. Nah, kita lihat di soal nomor 1, perbandingan jumlah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap di suatu perusahaan adalah 1:9. Jika penghasilan rata-rata tahunan pegawai tetap adalah 2,4 juta dan penghasilan tahunan rata-rata pegawai tetap adalah 1,8 juta, maka penghasilan tahunan rata-rata seluruh pegawai adalah 1,82 juta, 1,84 juta, 1,86 juta, 1,88 juta, 1,90 juta ya. Nah, baik, kita lihat di sini untuk penyelesaiannya. Nah, kita perhatikan ya kan, perbandingannya adalah 1:9 ya, 1:9. Berarti untuk pegawai tetap ya kan dibanding dengan pegawai tidak tetap berarti adalah 1:9 ya kan. Nah, jadi kalau kita buat di sini 1:9. Jadi kita misalkan aja tadinya itu totalnya kan kalau dibuat ini kan 10 ya. Berarti kita misalkan aja itu orangnya itu sebanyak X gitu ya. Jadi kita anggap aja seperti ini. Berarti pegawai tetapnya itu adalah X, sedangkan pegawai tidak tetapnya itu adalah 9X. Maka nanti totalnya ini adalah 10X. Jadi X-nya itu berapa banyak gitu ya, nggak tahu kita. Nah, jadi kita ingat rata-rata gabungan itu adalah NA dikali XA tambah NB kali XB per NA ditambah dengan NB. Nah, di sini NA-nya itulah yang ini. Kita misalkan tadi pegawai tetap aja ya. Sedangkan NB adalah pegawai tidak tetap. Berarti di sini X ya kan? X dikalikan dengan rata-rata pendapatan tadi 2,4 juta. 2,4 tambah di sini berarti NB-nya itu adalah sekitar 9X dikali dengan 1,8 juta gitu ya. Per berarti jadi 10X di sini kan. Nah, itu. Jadi kalau kita buat ini X gabungan berarti jadinya 2,4 ditambah. Berarti kan ini jadi 2,4X plus 9 kali 1,8 itu berarti sekitar 9 kali 8 ya 7,2 kan, tambah 1 berarti sekitar tambah 9 berarti 16,2X gitu per 10X. Berarti ini jadinya 18,6X per 10X. Nah, X nya bisa kita coret berarti tinggal 1,86 juta. Maka rata-rata gabungannya adalah C ya, 1,86 juta. Oke, bisa ya. Next ke soal berikutnya nomor 2. Oke, di nomor 2 kita lihat adik-adik, diberikan fungsi fx sama dengan 2x kurang 1 per x plus 1. Nilai dari f inverse komposisi f inverse setengah adalah gitu ya. Nah, jadi kalau kita inverse kan ini ya kan, kalau kita coba inverse kan, maka dari sini kita bisa dapatkan f inverse-nya dulu kan. Di sini ada 1 2 3 4 5. Jadi kalau kita jawab ini berarti fx itu kan di sini 2x kurang 1 per x plus 1. Jadi kalau kita ingat teorinya adik, kalau di sini ax plus b per cx plus d, maka f inverse-nya ini kita tinggal rubah ini aja, min dx, pindahkan d ke a ya. B-nya tetap, C-nya tetap, yang A pindah ke bawah. Hanya itu aja. Jadi kalau kita ikuti berarti fx-nya 2x kurang 1 per x plus 1. Maka f inverse kita lihat adik-adik berarti jadi min x gitu
kurang 1 per X kurang 2. Nah jadi berarti F inverse, ini kan F inverse ya. F inverse komposisi F inverse setengah gitu. Nah jadi ini artinya berarti dari sini kita buat F inverse setengah gitu ya. Nah berarti kita coba lihat lagi dari sini F inverse ya kan, F inverse setengah dulu kita cari, F inverse setengah. Masukkan kemari ya. Berarti min setengah kurang 1 per min setengah. Sorry, ini jadi tambah ya. Ini jadi, coba ini kita hapus ya kan. Kemudian kita kurangi 2. Berarti ini min 3 per 2 kurang min 3 per 2 ya. Jadinya berarti 1 ya. Sehingga ini menjadi hasilnya kan jadinya sama dengan F inverse 1. Nah F inverse 1 tinggal kita cari lagi. Berarti F inverse 1 sama dengan min 1 kurang 1 per 1 kurang 2. Sehingga min 2 per min 1 jawabannya 2. Maka jawabannya adalah option B. Oke, seperti itu adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, lanjut di nomor 3 adik-adik, kita lihat limit ya kan. Akar pangkat 3 dari 9x kurang 9 per x akar pangkat 3 dari x kurang 1 pangkat sepertiga x menuju 1 ya. Jadi sini 27, kemudian 9, 5, 3, 1. Nah baik, kita coba selesaikan, kita gas ya kan. Oke, yuk kita gas. Nah berarti di sini kita lihat kan sama saja ini kalau kita tulis limit x nih. Ini 9x kurang 9 pangkat sepertiga ya. Nah ini juga ternyata akar pangkat 3 dari x kurang 1. Ini juga pangkat sepertiga. Jadi kalau kita ingat teorinya kan berarti sama aja ini sebenarnya. Gini nih, 9x kurang 9 per x pangkat sepertiga kurang 1 pangkat sepertiga ya kan. Nah seperti itu. Jadi kalau kita buat penyelesaiannya berarti kan ini kita turunkan dulu ya, kita turunkan konsepnya, kita gunakan aja pakai dalil Pitagoras ya. Dalil hospital, sorry, Pitagoras ya kan, hospital. Nah, hospital ya. Nah, jadi kalau kita kerjakan ini berarti apa yang kita dapat, nah inilah harus kita tuliskan nih. Berarti jadinya coba kita selesaikan. Langsung aja turunkan ya. Berarti turunan 9 berarti 9. Dikurangi dengan ini limit x menuju 1 ya tadi ya, 9 per sepertiga x pangkat min 2 per 3 ya. Nah turunan 9 0, turunan ini berarti pangkatnya kita buat sini sepertiga ya kan. Berarti jadinya ini, jadi berarti x masukkan 1, 9 pangkat sepertiga lah ya. Pangkat min 2 per 3 balik 1 juga ya. Nah baru ini kita pangkat sepertiga. Jadi ini 9 kali 3 berarti 27 kan. Pangkat sepertiga. Berarti 3 pangkat 3 pangkat sepertiga mati nih 3 ya. Maka jawabannya adalah D. Oke, bisa ya, gampang. Oke, di nomor 4 ya. Diketahui fx sama dengan akar x kuadrat dikurang ax tambah b. Jika F1 sama dengan F aksen 1 sama dengan 2, maka A tambah B min 9, min 7, min 3, 2, 1. Nah baik, kita akan coba selesaikan. Nah di sini yang harus kita ingat turunan dari yang namanya akar ya kan, misalnya akar X, maka ini menjadi F aksen, jadinya X aksen ya kan per 2 akar X gitu ya. Nah itu yang harus kita tahu. Jadi kalau kita buat ini kan fx-nya adalah akar dari x kuadrat kurang ax plus b ya. Sehingga f aksennya ini menjadi 2x kurang a per 2 akar dari x kuadrat kurang ax plus b. Gitu. Ya kan? Nah jadi f aksen 1 katanya f aksen 1. Kalau f1-nya oke lah.
kita substitusi kemari F1, jadinya akar dari 1 kuadrat kurang A plus B. Jadi 1 kurang A plus B ya, itu F1. Nah F aksen 1 ya kita tinggal buat 2 kali 1 kurang A per 2 akar 1 kurang A plus B gitu ya. Jadi ini sama gitu ya kan, katanya dia bernilai 2 gitu, bernilai 2 ya kan. Nah jadi kita temukan aja, berarti ini sama dengan 2, oke. Nah berarti dari sini 2 kurang A sama dengan 4 kali 1 kurang A plus B. Jadi dari sini dapat nih, dari sini ini sama dengan 2 juga. Kalau kita kuadratkan kiri kanan berarti 1 kurang A tambah B sama dengan 4. Kuadratkan. Jadi min A tambah B jelas 3. Jadi kalau kita rubah berarti dari sini B nya adalah 3 plus A gitu kan. Kita ganti aja, 2 kurang A sama dengan 4 kali 1 kurang A plus 3 plus A. Boleh kita buat jadinya 2 kurang A sama dengan 4. Ini kan A sama A habis, berarti akar 4. 2 kurang A sama dengan 8, karena akar 4 kan 2. Berarti min A sama dengan 6, berarti A nya min 6 gitu. Oke? Berarti A nya min 6, otomatis B nya dapat. Nah B itu kan 3 plus A. 3 kurang 6 berarti min 3. Pertanyaannya A tambah B. A nya min 6, B nya min 3. Jadi hasilnya min 9. Jadi jawabannya adalah option A. Oke adik-adik, lanjut soal nomor 5 kita gas. Oke, di nomor 5 kita lihat 3 bilangan real A, B, dan C dengan C lebih kecil dari A membentuk barisan geometri yang hasil jumlahnya adalah min 14 dan hasil perkaliannya 216. Nilai C adalah minus 2, minus 6, min 14, min 18, 20 ya kan. Baik, kita coba jawab. Nah di sini 3 bilangan real. Jadi kita misalkan aja kalau di geometri, deret geometri ya. Maka kalau di sini bilangannya contoh adalah X, misalnya berarti ini X per R, yang ini adalah X kali R. Jadilah bilangan itu tersebut A, B, dan C. Jadi konsepnya seperti itu. Ya kan? Katanya dia dijumlahkan, berarti gini, X per R tambah X kali R itu jumlahnya min 14. Sedangkan perkaliannya itu adalah 216. Jadi dari sini kan otomatis bisa kita temukan X kali X kali X kan X pangkat 3. Sedangkan R nya mati ya. Jadi X pangkat 3 itu akar pangkat 3 216. Berarti 6 kan. Nah dapat tuh 6 ya. Maka dari sini bisa kita ganti ke soal yang tadi. Kita buat tadi kan X per R tambah X kali R itu jadinya min 14. Jadi 6 per R tambah 6 R sama dengan min 14 gitu. Nah kalau misalnya kita kalikan semua dengan R, adik-adik berarti 6, ini jadi 6R, ini jadi 6R kuadrat, ini jadi min 14R. Nah berarti 6R kuadrat tambah 20R tambah 6 sama dengan 0. Kita bagi 2. Berarti 3R kuadrat 10R tambah 3 sama dengan 0. Berarti dari sini bisa kita buat 3R R ya kan. Di sini 3, di sini 1. Nah, berarti ini sama-sama plus nih. Ya kan? Berarti R-nya min 1/3, R-nya min 3 ya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita ambil logikanya kan, kalau kita coba misalnya masukkan ya nih R-nya misalnya min 1/3 ya kan, berarti dari situ kita tahu nih yang ini dari 6R, 6 per R berarti 6 per R baru 6 kali R. 6 dibagi min 1/3, 6 baru 6 kali min 1/3, jadinya kan min 18, 6 min 2. Kalau R nya misalnya min 3, berarti 6 bagi min 3, 6 baru 6 kali min 3, jadi min 2, 6 min 18.
Nah jadi yang benarnya C-nya berapa? Boleh dia min 2, boleh juga min 18 kan? Nah katanya C-nya itu lebih kecil A, C-nya lebih kecil A. Tadi A-nya berapa? Kalau misalnya kita lihat C lebih kecil daripada A, C lebih kecil daripada A. Kalau ini malahan A-nya lebih kecil daripada C kan? Karena C-nya min 2, ini 18. Kalau ini A-nya lebih besar dari C gitu. Berarti yang kita pakai yang inilah, R-nya lebih kecil sama dengan min 3 ya. Berarti C-nya min 18 itu gitu. Oke? Bisa ya? Terima kasih adik-adik. Terus tonton video-video di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kita lanjut di part berikutnya nanti ya. Oke, terima kasih.